Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Chaotic Insight. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang ke-8, yaitu tentang bagaimana menginput gambar ke dalam LaTeX, dalam hal ini menggunakan overlap ya. Seperti biasa, kita bikin dulu ya foldernya, filenya. Kita copy yang sudah ada supaya berlanjut, kemudian kita ganti menjadi 08. Ini gambar ya, gambar aja atau image ya. Copy. Lalu untuk lebih detailnya coba kita masuk ke template, kemudian ke dokumen. Coba kita lihat materi hari ini tentang image. Kenapa bibliografi saya nggak dilewati? Karena nanti setelah image baru tabel, baru bibliografi atau daftar pustaka ya. Coba kita ke image dulu, klik image. Nah, di sini ternyata ada 4 cara untuk memasukkan gambar di dalam overlap ya. Yang pertama, Anda bisa mengklik pada button yang ada di posisinya di bagian atas ya, pada toolbar nih. Yang kedua, Anda bisa menggunakan copy paste image. Yang ketiga, Anda bisa melakukan drag. Yang keempat, Anda bisa menuliskan kodenya. Coba kita akan lakukan satu persatu bagaimana melakukan insert image. Oke ya, kembali dulu ke project, yaitu project yang ke-8, menginput gambar. Seperti biasa, kita bikin dulu sectionnya, yaitu section dulu ya. Section menginput gambar ya. Biasanya kalau menginput gambar, misalkan saya menggunakan kalimat dulu ya supaya kita lebih bagus ya. Coba kita masuk ke ChatGPT dulu ya supaya kita ada kalimat ya yang menyatakan kita gambar itu kan tidak langsung dituliskan gambar, tapi ada proses ya. Misalkan buatkan paragraf yang menyatakan data statistik. Ya. Oke, nah di sini misalkan contohnya seperti ini ya. Kita copy paste, masukkan ke sini. Nah, di sini ada persen, biasanya di dalam LaTeX itu harus pakai tanda ini, tanda slash. Kalau Anda menemukan persen itu biasanya nggak langsung nyambung. Lihat pada gambar, pada gambar. Oke. Langkah pertama, Anda harus mengambil gambar dulu, simple di file tertentu. Lalu Anda klik yang titik 3 di sini, lalu di sini cari gambar nih. Insert tabel, insert gambar nih. Coba insert gambar, kita upload from komputer. Kemudian pilih, coba saya nyimpennya di galeri ya. Di galeri yang berhubungan dengan statistik, misalnya yang ini nih. Kita ambil, klik, terus insert. Nah, di sini ada keterangan atau direcompile dulu ya, direcompile dulu supaya terlihat hasilnya seperti ini. Gambarnya karena ini ada di sini ya. Oke, gambarnya ini ya, figure 1, enter caption. Kalau misalkan ini misalkan Anda mau mengubah nama gambarnya, misalkan ini hasil data perbandingan dari tahun 2009 sampai dengan 2012 ya.
Kemudian ukurannya misalkan ini terlalu besar supaya naik ke atas ya, kita recompile aja. Setiap recompile itu ini datanya. Di dalam gambar itu kadangkala ini tidak mau sesuai dengan urutan penulisan gambar di sini nih. Maka kita tambahkan di sininya adalah persen H. Tanda seru H supaya sesuai dengan posisinya. Akan seperti ini. Ukurannya terlalu kecil, jadi width-nya kita tambahkan menjadi 5. Seperti ini. Tapi ini terlalu besar kan, maka ini kita kecilkan lagi atau ini 5, biarkan saja 5, tapi ininya kalimatnya saya ambil. Misalkan atau dari sini nih. Kita ambil supaya sesuai dengan itu ya. Pada gambar 1 pada gambar 1 dapat dilihat pada gambar 2 seperti itu, terlihat ya. Jadi terus yang kedua tadi bisa juga copy paste dari file yang Anda ambil. Misalkan coba Anda ambil satu gambar, misalkan saya ambil dari Google ya, misalkan chaos theory itu misalkan saya ambil what is chaos theory atau teori chaos itu seperti apa. Di sini kalau misalkan ada memuat gambar ya, misalkan saya ambilnya jangan ini tapi ngambilnya di sini Wikipedia. Misalkan ada gambar seperti ini nih, gambar ini kita copy di gambarnya, klik kanan copy image, kemudian kita inputkan ke sini. Supaya di sini silahkan aja Anda copy paste. Di sini insert, otomatis si gambar tadi akan masuk. Ini supaya kalimatnya ada pemisah antar gambar, kita tambahkan aja sembarang kalimat ya. Ini pada gambar 2 gitu misalnya. Gambar 2. Kita lihat hasilnya. Ini akan. Ini gambarnya kurang besar ya. Ini gambarnya gambar 7, kemudian ini namanya hasil, misalkan ini hasil proses enkripsi dengan menggunakan chaos gitu ya. Seperti ini tuh, ada keterangan gambar, kemudian gambarnya menjadi berubah. Kemudian tadi disebutkan yang ketiga, Anda bisa drop and drag ya. Misalkan saya masukkan ke sini kalimat berikutnya ya, ke sini. Kemudian gambar 3, lalu Anda bisa menambahkan drop and drag. Jadi kalau misalkan saya ambil satu gambar lagi, misalkan ini nih, gambarnya masukin aja ke sini, di drag masuk ke sini tuh. Ini Wikipedia, coba sebentar, bukan Wikipedia tapi misalkan ada gambar ini, saya masukkan ke sini nih. Tuh. Seperti ini. Lalu ini gambar 3 itu tuh persamaan map ya. Fungsi chaos dengan persamaan map. Contoh ini hanya contoh saja dari bagaimana membuat sebuah. Ini posisinya enggak sesuai ya. Maka seperti tadi Anda tambahkan aja di sini ada kotak, kemudian tambahkan di sini H ya, supaya posisinya sesuai dengan urutannya masing-masing gitu. Coba kita lihat hasilnya.
Tuh, kan akan sesuai dengan urutannya gitu. Misalnya gambar ini kurang besar, tambahkan ini 8 width-nya itu. Nah, seperti ini. Ini fungsi chaos dengan menggunakan persamaan map ya. Dulu waktu saya, jadi ini yang keempat, dulu waktu saya belajar tentang LaTeX ini tidak seperti ini, tidak seresponsif seperti ini, tidak semudah seperti ini. Dulu dibikin codingnya sendiri. Jadi misalkan di sini gambar keempat gitu ya. Itu yang tadi yang disebutkan di konsep teorinya yang dijelaskan di LaTeX itu, kita buat sini begin figur, tapi dulu itu tidak langsung codingnya muncul semuanya. Nah, kayak gini. Kalau sekarang kan langsung ya muncul, tinggal Anda masukkan nama image-nya di apa, mencari image-nya dari sini nih, sebelah kiri nih. Ini ada image, jadi Anda download dulu, upload dulu, nama foldernya apa, tinggal diambil. Misalkan saya simpen di galeri misalkan ya, di galeri, mana galeri ya, di galeri desktop, download, sembarang. Ini harus cari dulu galerinya karena saya tadi nyimpennya di galeri. Tapi pada dasarnya seperti itu ya. Jadi apa namanya, ngambil filenya, atau saya ngambil file yang sama aja. Contohnya gini nih. Ini saya ngambilnya logistic map nih. Nah, ketika Anda udah ada, tinggal gini aja. Logistic map, klik, udah tinggal Anda. Nah, apa namanya tuh akan muncul nanti. Ada 2 kan? Nah, ini misalkan persamaan keempat. Ini misalkan ini 6, ini ganti tambahkan H-nya. Gitu ya. Jadi ada 4 cara bagaimana insert gambar di dalam overlap. Jadi bisa drop, bisa insert langsung di sini, bisa Anda copy paste, dan bisa Anda ngoding sendiri gitu ya. Seperti ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan jika ada hal yang mau ditanyakan silahkan chat pada kolom chat yang sudah disediakan. Terima kasih ya, selamat ketemu kembali di